terima kasih Anda masih bersama kami di program khusus TV One Wukuf di Arafah. Kita lanjutkan perbincangan dengan Ustadz Fikri Haikal MZ. Ustadz, tadi yang menarik untuk kita bahas lebih dalam adalah Masya Allah Ustadz, Rasulullah SAW sudah memperkirakan paling tidak itu yang diajarkan kebaikan-kebaikan, artinya tidak mudah tersulut emosi. Betul. Dan berbuat kebaikan. Betul. Dan itu connected banget ya Ustadz sama saat ini ya. Khutbah Arafah baginda Nabi itu deklarasi kemanusiaan. Pertama, nilainya menjaga persatuan. Janganlah kamu menyakiti saudaramu, janganlah kamu menumpahkan darah orang lain, janganlah kamu mengambil dan hak yang bukan jadi milik kamu, menzolimi orang lain. Artinya, Nabi 14 abad yang lalu itu lewat khutbah di Arafah mengamanahkan kepada kita untuk menjaga persatuan, jangan sampai menumpahkan darah, menyakiti orang lain dan berbuat zolim. Bukan cuma itu, di sisi lain kemudian kita diamanatkan oleh baginda Nabi ini supaya untuk ikut menjaga kehormatan dan kewibawaan saudara muslim yang lain. Itu yang diamanatkan oleh kita. Bukan cuma sekedar kita tidak mengganggu orang lain, tapi kita juga dituntut untuk menjaga kewibawaan dan kehormatan orang lain. Ya Allah, luar biasa ajaran Islam. Biasa. Tapi faktanya sekarang, kita yang merusak nilai-nilai persatuan, kita juga yang menjatuhkan orang lain kehormatannya dan kewibawaannya. Dengan maksud-maksud dan tujuan tertentu, itu Ustadz, kita praktekkan dalam kehidupan. Artinya kan begini, apa yang disampaikan oleh Rasulullah berupa damai secara keseluruhan. Betul, universal. Tapi kenapa saat ini justru berbalik Ustadz? Kenapa Islam itu akhirnya identik dengan kekerasan? Sebenarnya apa yang salah dari zaman ke zaman? Begini, kita skala mikro saja karena kita sedang membahas masalah wukuf di Padang Arafah. Tadi sudah saya sampaikan, insya Allah orang yang wukufnya berhasil. Yang introspeksi diri begitu. Dia menemukan introspeksi. Dia menemukan tujuan hidupnya apa, penciptaannya untuk apa. Dia kembali ke tanah air, menjadi muslim yang paripurna. Sebab dia menemukan itu di dalam dirinya. Tujuan dia diciptakan. Tujuannya nanti dia akan kemana. Dia akan kembali kepada siapa? Dia akan ketemu kalau wukuf di Arafah dia berhasil. Maka pulang ke tanah air, insya Allah membawa haji yang mabrur, bisa terlihat dari lisan dan perilaku dalam kehidupan berubah. Menjadi manusia-manusia yang menebarkan kebaikan sesuai yang diamanahkan oleh baginda Nabi ketika wukuf di Padang Arafah 14 abad yang lalu. Satu, nilai-nilai kemanusiaan, menjaga persatuan, menjaga kewibawaan dan kehormatan orang lain. Kita ini kadang-kadang, maaf Mbak Fira ya, demi tujuan tertentu, entah jabatan, entah politik, entah kekuasaan, kita senang benar melakukan black campaign, menjatuhkan wibawa orang, menjatuhkan kehormatan saudara sendiri. Dan itu sesungguhnya dilarang lewat khutbah baginda Nabi 14 abad yang lalu. Padahal menjatuhkan orang lain tidak meninggikan dirinya juga gitu, justru merendahkan dirinya sendiri. Justru akan merendahkan, implikasinya ke sana. Menjatuhkan orang lain, belum tentu orang lain itu sendiri yang jatuh. Boleh jadi yang menjatuhkan itu dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Implikasinya ke sana. Yang kedua, deklarasi kemanusiaan baginda Nabi lewat khutbah wukuf di Padang Arafah. Kata Nabi begini, warriba al-jahiliyah maudu'un. Ini sisi ekonomi. Apa saja yang berbau dengan riba dilarang. Karena itu dulu di zaman jahiliyah, orang meminjamkan uang itu berharap kembaliannya banyak. Dulu itu. Bukan sekarang ya, dulu. Dulu. Maka lewat khutbah Arafah itu Nabi memuat soal itu. Soal muamalah, soal sistem ekonomi yang berkaitan dengan riba dilarang. Dalam soal keuangan kalian saling tolong menolonglah.
berikan bantuan kalau memang kalian mampu kepada teman, saudara, orang lain yang menimpa yang tertimpa kesulitan. Sebab kata baginda Nabi, siapa yang melapangkan saudaramu yang menemui kesulitan, implikasinya Allah akan melapangkan urusanmu di akhirat nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang ketiga, di antara khutbah Arafah yang Nabi sampaikan, amanatkan kepada kita, fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kamu kepada Allah dalam perempuan. Sesungguhnya kata baginda Nabi, innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Ketika seorang laki-laki mengambil seorang perempuan untuk dijadikan istri, sesungguhnya kamu mengambil istri dengan amanah Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, persoalan istri saja. Seorang suami diingatkan bahwa itu amanah dari Allah. Jangan perlakukan yang tidak sesuai dengan sifat kemanusiaan. Bahkan dalam hadis lain, persoalan istri yang diamanatkan oleh Nabi kepada umat Islam, Nabi mengatakan begini, tidaklah orang mulia seorang suami yang memuliakan istrinya. Tidaklah orang hina seorang suami yang menghinakan istrinya. Luar biasa. Sampai aspek dalam kehidupan berumah tangga, lewat deklarasi Arafah, Nabi memesankan, mengamanatkan kepada kaum muslimin dan muslimat. Kemudian di antaranya baginda Nabi juga mengatakan bahwa saya khutbah seperti ini belum tentu tahun depan saya berada di tempat ini lagi. Itu khutbah terakhir Ya, Nabi. ternyata itu khutbah terakhir beliau. Kata baginda Nabi, belum tentu tahun-tahun depan, tahun-tahun yang akan datang, saya berada di tempat seperti ini lagi. Ya, rupanya selesailah tugas baginda kita Nabi besar Muhammad dalam menyampaikan risalah Islam. Wukuf Arafah dengan khutbah Nabi yang begitu panjang, di antaranya item yang tadi saya sampaikan, ini menyangkut semua tentang hak-hak dasar kemanusiaan. Bukankah Islam agama yang luar biasa? Saya katakan sekali lagi, jauh sebelum negara Eropa, negara Barat mendengung-dengungkan tentang hak asasi manusia, ini sudah menjadi landasan dalam ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ustadz, tapi kenapa kesini-sininya banyak sekali tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, Ustadz? Nah, itu tadi ya, terkadang banyak di antara kita yang terjebak hanya sekedar kulitnya saja, tidak mendalami isinya. Yang terpenting adalah isi. Kulit penting, tapi isi jauh lebih penting. Jadi berkomunikasi, tabayun, menanyakan begitu ya Ustadz? Seperti itu. Seperti itulah seharusnya. Dan hendaknya kalau mencari referensi, mencari narasumber, jangan cuma berpatokan kepada satu orang saja. Bahkan para ulama-ulama kita mengajarkan, guru-guru kita mengajarkan, carilah kalian sebanyak-banyaknya guru. Dengan banyaknya guru akan banyak kalian referensi. Sebanyak-banyaknya ilmu begitu ya? Akan banyak kalian ilmu, akan banyak kalian dalam perenungan. Nah, apa buktinya realita kita sekarang ini? Banyak di antara kita yang kemudian terjebak kepada tindakan-tindakan ekstrim. Di antaranya saya melihat terlalu fanatik dengan salah satu atau salah dua atau salah tiga guru-guru tertentu. Padahal agama sudah mengajarkan tidak boleh fanatik kepada guru. Iya. Sebab guru itu manusia. Ada salahnya, ada Pasti. kurangnya, tidak sempurna. Saya pakaian koko kayak begini, pakai peci kayak begini, dosa saya lebih banyak dari pemirsa yang memperhatikan kita. Jadi janganlah fanatik terhadap sosok manusia. Karena dia manusia biasa, pasti punya dosa.
Salahnya ketika kita fanatik terhadap beberapa yang kita anggap mumpuni, lalu kita jadikan patokan mati-matian, kita pegang omongannya, itu kita praktekkan dalam kehidupan. Menyimpanglah dari ajaran, lahirlah kemudian stigma ekstremis seperti itu. Padahal sudah ada jelas panduannya ada di Al-Quran begitu ya Ustadz ya? Jelas. Nah, dalam khutbah Arafah itu yang keempat, ini yang terpenting. Nabi pun mengamanatkan kepada kita. Taraktu fikum, kata baginda Nabi. Malan tadilu ba'dahu. Aku tinggalkan kepada kalian, amanah Nabi nih, lewat wukuf padang Arafah, lewat khutbah Arafah. Aku amanatkan kepada kalian umat Islam, yang kalau kamu berpegang teguh, walaupun saya sudah tidak ada, insya Allah kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Quran. Masya Allah. Kembali lagi ke Quran. Para pemirsa, sekeras apapun, segila apapun zaman yang kita jalani sekarang, kalau kita tetap kembali kepada Al-Quran, insya Allah Allah akan menyelamatkan kita. Amin. Tapi sekeras apapun zaman, segila apapun zaman, kalau kita terlepas dari Al-Quran, kita tidak membaca, kita tidak menghayati, lalu kita tidak mengamalkan dalam kehidupan, Allah pun akan melepaskan kehidupan kita di dunia. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah. Ketika kita sudah terlepas dari kehidupan dunia ini, hanyut kita terbawa oleh arus, tidak akan bisa kembali lagi ke tepian. Karena itu pegangan dan pedoman kembali kepada amanah baginda Nabi di khutbah Arafah. Taraktu fikum. Nabi sudah meninggalkan kita pedoman yang bisa menyelamatkan kita, Al-Quranul Karim. Jadi jangan ikutin fanatik sama orang, tapi bacalah Al-Quran, dalami Al-Quran sebaik-baik mungkin. Dan perbanyaklah perbendaharaan, perbanyaklah guru, referensi, karena makin banyak guru, tentu makin banyak juga ilmu yang bisa kita saring dalam kehidupan ini. Iya, Ustadz, sebenarnya kalau ketika kita melakukan ibadah wukuf, pasti tentu ada beberapa kendala tadi yang Ustadz juga sebut, jauhi larangan-larangan. Ya. Tapi kalau misalnya kita untuk tetap khusyuk, bagaimana Ustadz? Iya, khusyuk memang gampang diucapkan, sulit dilakukan. Sulit dilakukan. Ya. Imam Nawawi, beliau mengatakan paling tidak ketika kita melafadzkan, kita meniatkan, hadirkan Allah dalam hati kita. Walaupun hanya beberapa saat, menurut Imam Nawawi itu sudah masuk bagian dari khusyuk. Tetapi ada apa kalau dibilang, ada cara-caranya. Di antaranya agar kita tetap khusyuk, tentu kita harus mengerti arti yang kita baca. Bukankah jemaah haji oleh Kementerian Agama sudah dibekali panduan-panduan? Doa-doa, zikir, ya? Bukan cuma sekedar huruf Arab, tapi juga ada arti bahasa Indonesia. Dengan mengetahui artinya, diharapkan pikiran kita, hati kita tetap fokus dalam ibadah tersebut. Yang kedua kemudian, renungilah bahwa tujuan akhir kita semua tentu tidak lain bertemu dengan pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjaga pikiran yang tadi saya sebutkan, insya Allah kita akan bisa lebih fokus lagi dalam beribadah. Amin, amin, insya Allah ya Ustadz. Ustadz, kita nanti tentu juga masih akan menghadirkan perbincangan. Usai jeda kami segera kembali.